Ya, sekalipun itu orang dia percaya. Ya, harus. Iya dong ya, karena manusia biasa semuanya bisa hilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan catatan harian Julia. Ya cukup lama kita nggak ketemu karena liburan panjang, pandemi, dan sekarang sudah berakhir alhamdulillah. Tapi gosipnya sih memang masih ada lagi nih pandemi yang spesies baru ceritanya, jenis baru. Tapi ya mudah-mudahan sih semua teman-teman catatan harian Julia di luar sana dijaga kesehatannya dan tetap menjaga prokes ya. Hari ini saya lagi santai aja, cuman karena lama nggak absen, saya pengen ngobrol-ngobrol aja. Cuman saya nggak ngerti nih, kira-kira kita mau ngomong apa yang enak. Saya lagi sama teman-teman saya, kebetulan lagi ini lokasinya di kantor saya sendiri sih, dan lagi sama teman-teman. Cuman yang saat ini lagi nemenin saya hanya satu orang nih, teman saya yang katanya pengen ngobrol-ngobrol juga dengan saya. Coba ya kita tanya-tanya juga ya, apa sih sebenarnya enak yang mau diobrolin saat ini, biar teman-teman catatan harian Julia bisa mendapat info terbaru terkait apa yang ada di luar sana. Mau lihat teman saya lagi dengan teman saya yang namanya Kak Santi. Hari ini kayaknya catatan Julia pengennya bagusnya kita lagi ngomongin tentang yang viral sekarang ini. Menyangkut soal anak, menyangkut tentang kekerasan, kejahatan yang sekarang ini lagi viral. Itu loh Bu, tentang yang lagi viral, yang pemerkosaan yang di Bandung itu. Sekarang kan lagi banyak-banyaknya, booming lagi sekarang pembahasannya itu. Gimana tuh menurut Ibu? Yang Bandung itu yang maksudnya yang ada di pesantren? Ya itu tuh. Yang sekarang akhirnya pemerintah menggagas percepatan undang-undang gitu kan. Betul. Ya sebenarnya sih kalau aku bilang sih kita nggak boleh ngomong itu adalah pesantren ya. Jadi ya memang yang terdengar di luar hanya pesantren aja ya. Iya sebenarnya begitu, tetapi sebenarnya masih banyak di luar-luar sana yang mungkin kita belum data, mungkin kita belum tahu tentang kekerasan apa aja sih yang terjadi, bukan hanya di pesantren tetapi di sekolah-sekolah dasar sekarang ini udah mulai menjamur kayak ini deh. Cuman belum ketangkep aja sama pihak media. Iya jadi sebenarnya gini loh, kalau menjadi kekerasan seksual itu atau mungkin pelecehan, saya juga sempat ditanya-tanya waktu saya kemarin ke Makassar ya, dalam satu podcast juga. Saya diundang podcast di kota Makassar, mungkin nanti bisa kita share linknya juga biar teman-teman bisa lihat. Bahwa di situ tuh kita tidak bisa menyimpulkan bahwa kejadian ini hanya karena terjadinya di dalam yang kita sebut pesantren ya, karena pada dasarnya ini adalah lebih kepada person ya. Mau dia orang apa, mau dia agamanya apa, mau dia suku apa, di mana dia berprofesi, semua itu terkait dengan psikologi dan person orang itu sendiri. Jadi kita nggak bisa bilang bahwa dia Islam dan dia pengajar agama dan akhirnya dia juga ternyata berselubung itu dan dia menjadi salah satu predator ya. Betul. Bukan itu sebenarnya Kak. Di sini saya sih sebenarnya menyimpulkan bahwa masa lalu seseorang itu sangat menjadi barometer adanya hal-hal itu terjadi di akan datang. Iya betul. Jadi lingkungan ya kan, betul. Pola asuh, pola didik, mentalnya yang terbentuk dari sosialnya. Dan mungkin juga karena pemahaman agama itu sebatas permukaan. Iya. Jadi kalau seandainya kita berbicara bahwa kejadian itu karena dia adalah pemuka agama dan dia adalah salah satu pengajar agama dan dia berprofesi pendidik dan dia ada di salah satu sekolah Islam ya di sini ya. Ya mungkin saya nggak mau menggarisbesarkan itu karena mungkin di tempat lain di luar negeri sana kan yang agama mayoritasnya non muslim pun banyak di berita-berita itu terjadi. Hanya saja di Indonesia ini memang kan terlalu sering
mengangkat permasalahan itu cukup tajam, Iya, sehingga betul. kita nih yang dari agama-agama mayoritas di Indonesia ini juga menjadi sorotan karena ada kasus itu kan. Iya, betul. Jadi jangan sekarang ini disoroti karena dia sekolahnya pesantren, terus pesantren kita tahu bahwa agama di pesantren itu jauh lebih diutamakan ketimbang sekolah-sekolah yang lain. Tapi jangan salah, karena di sekolah-sekolah lain pun yang bukan hanya pesantren itu juga sudah banyak pelecehan seksual loh. Bukan hanya terjadi antara guru dengan muridnya, tetapi juga antara anak-anak sendiri yang kita belum pantau bagaimana sih mereka berproses secara keseharian. Itu juga perlu loh kita kasih tahu. Jadi sebenarnya gini loh, kan saya juga punya yayasan ya, yang mungkin Jendela Pendidikan Nusantara itu. Sebenarnya catatan harian Julia ini saya buat juga untuk bisa menyambung program saya, di mana saya dulu turun ke sekolah-sekolah itu untuk menyampaikan cegah, didik, dan dampingi. Ya, salah satu kasus yang saya angkat di cegah, didik, dan dampingi itu terkait dengan bullying, bahaya grooming, sosial media, bahaya kekerasan seksual, bahaya narkoba, dan bahaya-bahaya yang mungkin anak-anak itu tidak sadar kalau itu adalah berbahaya buat dia. Iya, sehingga betul. kita kan sebagai orang tua nih Kak, kita kan menitipkan anak kita di sekolah ya, dimana kita yakin sekolah itu aman. Iya, betul. Tapi ya jujur aja, jangan sekarang, masa lalu aja zaman kita kecil ya, banyak kejadian seperti itu. Ya sorry to say, kalau saya bilang dunia pendidikan memang sudah dari dulu seperti itu. Cuman sekarang ini kan karena banyaknya sosial media, orang gampang memblow up itu. Iya, betul. Nah, kejadian zaman dulu ada seorang anak juga yang guru agamanya melakukan pelecehan. Kita nggak usah sebut agama apa, tapi dia melakukan pelecehan juga karena Iya, intensitas pasti. ketemu. Nah, ada juga yang lebih gampang melakukan pelecehan itu terjadi guru olahraga. Nah, iya, dalam betul. kelas renang, kelas renang itu ya yang ngajar laki-laki. Ya, yang ketika dia suruh kayang, dia suruh melepaskan gayanya, itu sering terjadi. Organ-organ bagian yang sensitif Tertentu, anak-anak itu kena disentuh sentuhan. oleh Benar. guru-guru yang olahraga seperti itu. Nah, jadi saya bilang di sini bahwa memang bahaya-bahaya seperti itu memang bukan berarti kita menyalahkan institusi atau kita menyalahkan pesantren gitu loh. Bukan juga sekolahnya atau bukan juga kampusnya ya, tapi lebih kepada mungkin kedepannya pemerintah harus gini loh. Para pendidik itu jangan cuma sekedar dia mampu mendidik dan dia direkrut. Harusnya ke depan itu ada namanya fit and proper test terkait juga tesnya, di mana secara psikologi juga harus dipantau. Ada standar psikologi orang tuh bisa mengajar, ada standar psikologi orang itu bisa menjadi pendidik. Nah, penerimaan guru atau penerimaan pendidik itu sendiri ataupun para pemimpin-pemimpin dunia pendidikan itu, stakeholder itu harus memikirkan itu bahwa sebelum mereka merekrut guru-guru itu, merekrut para pendidik itu, dia harus punya basic minimal secara psikologi dia bisa dalam zona aman untuk bisa mendidik anak-anak. Karena kita nggak pernah tahu masa lalu seseorang itu seperti apa. Iya, betul. Jadi mentalitas mental dan psikologinya harus dites lebih awal ya. Iya, dan itu harus ada. Iya, betul. Itu loh. Jadi itu perlu. Mungkin memang yang kenapa kita ngebahas sendiri, karena saya pikir gini loh. Sebagai saya salah satu founder dan pemerhati anak, terlepas dari catatan harian Julia ini memang kita baru harus sama-sama menggaungkan ini, karena sekolah-sekolah itu merekrut para pendidik-pendidik itu mungkin tidak semuanya konsen terhadap psikologi, tidak semuanya konsen terhadap mental, dan dia tidak pernah mewawancara atau fit proper testnya terkait dengan pengaruh-pengaruh dari masa lalu yang mungkin berbahaya untuk anak didik dan kepribadian orang itu sendiri ya. Jadi jangan cuma dia mampu mendidik atau dia ada sekolah guru dia sudah dianggap
bisa aman gitu mengajar anak-anak kita, gitu ya. iya. Sementara kita menitipkan anak kita ke dunia pengajar dengan harapan bahwa anak kita jauh lebih baik, jauh lebih aman, lebih berpendidikan. Nah kalau dia sendiri selaku pendidik sudah minus kepribadiannya, bagaimana dengan anak-anak kita nanti jadinya? Ya kita sebagai orang tua juga khawatir ya Kak, ya, karena gini. Sebenarnya bahaya untuk anak-anak itu juga orang tua di luar sana juga harus hati-hati ya, bahwa bukan cuma dunia pendidikan anak-anak itu terancam, atau di mana di lingkungan terdekat kita pun yang intensitas pertemuan itu cukup tinggi, intensitas ketemu orang dewasa yang lain jenis dengan anak kita yang misalnya perempuan, itu juga hati-hati. Pergaulan di sekitar lingkungan juga itu sangat berpengaruh. Di satu daerah tertentu yang ada berita terbaru nih Kak ya, itu ada anak yang diperkosa oleh ayah kandungnya sendiri. Coba mau dipikir-pikir kemana kita menitipkan anak? Bapaknya aja bisa memperkosa anak. Nah di sini selain di agama, tingkat edukasi. Nah mungkin itu daerah terpencil atau daerah yang cukup jauh, yang standar pendidikan cukup rendah, sehingga dia tidak tahu ini adalah salah, ya kan? Atau nafsunya yang mungkin nggak sekolah lah, ibaratnya seperti itu ya. Jadi ya memang kita sebagai orang tua, khususnya ibu ya, harus benar-benar bisa mempunyai cara untuk memproteksi anak-anak kita. Betul. Dan memang dunia pendidikan itu Kak, kita juga harus keroyokan, karena bukan cuman guru atau para pendidik ya, kita ini yang pelaku-pelaku para LSM atau pemerhati di luar sana juga harus sama-sama turun untuk memberikan arahan, sosialisasi, di mana anak-anak didik kita ini harus tahu bahaya-bahaya mana yang seharusnya mereka harus bisa proteksi dirinya sendiri. Iya, betul. Jadi gini, grooming itu berbahaya loh. Jangankan untuk anak kecil ya, untuk kita dewasa aja di grooming orang tuh bisa kenapa-kenapa, pelecehan atau kasus perselingkuhan tuh karena grooming. Nah, jadi karena kita merasa tersanjung, merasa kita dianggap seperti apa, akhirnya kita mudah untuk melakukan hal-hal yang mungkin terlarang atau menunjukkan powerful seseorang untuk ke orang yang akan dituju itu kadang-kadang tanpa disadari orang tertentu dia udah dilecehkan, tapi dia nggak sadar, ya kan? Jadi banyak orang yang tidak sadar dia sudah di dalam zona pelecehan. Ya, jadi sebenarnya itu proteksi diri kita tuh harus ada warning sendiri Kak. Jadi kalau misalnya kita merasa bahwa kita udah nggak aman nih, kita udah nggak nyaman dengan situasi ini, ya udah kita keluar dari zona itu. Buru-buru keluar. Ya, walaupun yang kita temani adalah pimpinan kita, bos kita, sahabat laki-laki kita, atau teman lama kita yang kita kenal, teman kerja kita. Kalau dia sudah melakukan hal-hal yang kita anggap itu, loh ini udah kelewatan, ini udah pelecehan. Ya walaupun kita anggap tempat itu kita bisa mendapatkan rezeki, atau tempat itu kita bisa mendapatkan hal-hal yang baik buat kita. Tapi kalau kita rasa berbahaya, ya udah tinggalkan gitu. Paling tidak kita tegur atau kita proteksi diri kita sendiri, kita sounding bahwa saya nggak nyaman dengan keadaan seperti itu, ya kan? Betul, iya. Jadi buat semuanya nih teman-teman di luar yang muncul jadi ibu, kayaknya kita perlu sama-sama menyampaikan bahwa alarm diri itu harus kita aktifkan. Alarm diri itu memang terdiri dari kita ilmunya, rasa kita, terus kita punya agama, mental kita itu juga harus kita asah. Dan yang paling bagus, yang paling tinggi itu adalah bagaimana kita menanamkan kepada anak-anak kita itu di mana yang boleh disentuh, yang mana tidak boleh disentuh, sekalipun itu adalah orang terdekatnya, sekalipun itu orang yang percaya. Harus. Iya dong ya, karena manusia biasa semuanya bisa hilaf. Jadi dengan kata lain bahwa tumbuh kembang anak itu bukan hanya berpengaruh atau tanggung jawab oleh guru, tetapi juga orang tua dan lingkungan itu sangat berpengaruh ya. Ya tentu lingkungan itu memang sangat berpengaruh. Cuman yang perlu kita lakukan karena di sekolah itu tidak terlalu banyak diajarkan adalah kita tanamkan kepada anak-anak kita, mau laki-laki mau perempuan. Sekarang kan
yang dijaga bukan cuma perempuan ya, laki-laki pun juga berbahaya. Jadi bahwa ada hal-hal mau pertemanan, mau lingkungan keluarga, mau dunia kerja atau dunia bermain mereka, dari yang kecil sampai yang dewasa, mereka harus tahu batasan mana yang sekiranya ini akan membahayakan dirinya sendiri, batasan mana yang sekiranya ini hanya sekedar akan memanfaatkan situasi sehingga mereka akan jadi korban. Nah, syukur-syukur kalau sosok dewasa yang jadi korban dan kedua belah pihak ini bisa saling menyelesaikan dengan baik. Tapi kalau yang terjadi anak di bawah umur, itu kan benar-benar merusak masa depan anak-anak kita ya. Benar. Jadi tidak berhenti sampai di sini kita harus mengkampanyekan ini. Kebetulan memang saya di Jendela Pendidikan Nusantara ini di luar sana sudah sering melakukan sosialisasi, Kak, turun ke beberapa sekolah, turun ke beberapa kampus untuk bisa menyampaikan bahwa ini adalah hal-hal yang kalian harus tahu. Mulai banget ya tujuannya. Cuman ya memang perlu dukungan berbagai dukungan dari masyarakat dan tempat. pemerintah tentunya ya, karena kita ngebantu pemerintah di sini. Kayak gitu. Ya, jadi sekali lagi Kak, saya memang kita ngebahas ini mungkin kita nggak bisa panjang-panjang ngebahas hari ini karena mungkin catatan harian Julia ini belum panjang durasinya, tapi paling tidak di dalam catatan harian Julia ini kita akan selalu memberikan masukan-masukan, mungkin inspirasi-inspirasi kecil agar nantinya orang-orang bisa reminding, oh iya bener ya, ini harus kita tahu ya. Jadi oh ini saya nggak tahu, ini saya tahu dari catatan harian Julia. Jadi catatan harian Julia ini harusnya selalu akan kita sampaikan hal-hal yang terkait seperti ini, Kak. Harus selalu jadi inspirasi buat orang-orang di luar sana bahwa ketika kita melihat catatan harian Julia, mengingatkan kembali kita para ibu-ibu, para pengajar-pengajar bahwa tujuan mulia kita, tujuan awal kita itu bagaimana anak ini mau jadi apa, mau bagaimana, itu alhamdulillah sekarang kita punya JPN-nya Bu Julia, jadi bisa menjelaskan, mendidik dan menjalankan tugas mulia itu. Gimana Bu? Iya sih, sebenarnya banyak kok organisasi di luar atau LSM di luar yang mungkin mirip-mirip dengan kita. Hanya saya sampai hari ini memang belum pernah bersinggungan dengan pemerintah, masih jalan sendiri dan masih door to door ya, masih mandiri banget. Tapi ya saya harap sih tahun ini dan seterusnya kita akan coba untuk berkolaborasi dengan beberapa pihak agar kitanya ke depan ini tidak kerja sendiri, karena bahaya-bahaya seperti ini udah semakin besar dan semakin mengancam anak-anak kita kalau kita tidak turun dan lakukan sosialisasi ini dengan baik. Ya anak-anak kita mau dapat ilmu dan informasi dari mana? Ya, tapi paling bagus kalau dunia pendidikan ini tambahkan kurikulum bagaimana anak-anak bisa memproteksi dirinya, anak-anak mendapatkan ilmu dari sekolah untuk tahu bahaya-bahaya atau kondisi-kondisi awal di mana anak ini terancam gitu loh. Jadi mereka harus mengenali ancaman. Anak sekolah itu harus mengenali ancaman. Sebelum itu terjadi dia sudah bisa harus run away, lari atau stay away, atau dia mungkin melapor, atau dia menelpon, atau dia kabur dengan cepat. Beberapa bentuk proteksi diri. Nah itu mereka nggak ngerti di mana dia harus, kapan dia lari, kapan dia harus teriak. Nanti udah kejadian fatal baru ada apa-apa, mungkin terluka, dibunuh atau bagaimana, mau apa lagi? Mungkin karena ketakutan dari dalam dirinya yang dia nggak bisa ungkapkan ya. Jadi sebelum terjadi misalnya diajak sama orang asing itu harus ada mereka harus tahu ini nggak boleh. Misalnya orang yang kita kenal pun tiba-tiba meraba-raba nih, jangan dong om, jangan dong pak, gitu kan. Jadi anak ini harus jadi punya tugas, jadi tugas kita ya, tugas kita selaku orang tua dan sekolah juga harus memberikan batasan-batasan itu dan anak harus kenali ciri-ciri ancaman. Ciri-ciri ancaman ini yang anak harus kenali, kayak gitu. Ya betul. Begitu loh Kak Santi ya. Jadi memang sore ini kita lagi asik-asik ngebahas ini ya, karena saya yakin sih, saya berharap sekolah di luar sana, para pendidik dan para pelaku dunia pendidikan itu mulai memberikan pengenalan kepada anak didiknya, kepada masyarakat yang mempunyai anak-anak ya, saya yakin banget mereka ingin memproteksi anaknya. Berikan pengenalan mereka bahwa kapan anak ini merasa terancam, apa yang harus mereka lakukan. Dan saat kapan anak ini
merasa ini adalah sebuah ancaman, itu harus dikenalkan. Dan bagian-bagian tubuh mana yang boleh tetap disentuh oleh om, boleh disentuh oleh sahabat laki-laki, boleh disentuh oleh orang tua yang dianggap dituakan, itu juga harus mereka tahu. Selebihnya itu nggak boleh disentuh. Jadi ya memang kita harus memberikan pemahaman itu dan jangan capek untuk bisa ini loh, selalu memberikan mengulang ya, kembali kayak gitu bahwa ini berbahaya kayak gitu. Mulia banget tujuannya. Iya, kalau udah JPN kejadian ini mau gimana lagi, kayak yang udah kejadian, siapa yang mau disalahkan orangnya? Tapi kan ilmunya anak ini nggak tahu. Jadi harusnya bapak-bapak dan ibu-ibu di luar sana yang punya kelebihan, turun yang punya power di luar sana, yuk JPN ini punya tugas mulia. Bagaimana caranya untuk menjalankan semua tugas mulia ini? Yuk kita bantu, yuk kita hidupkan pendidikan ini dari segi mentalitas anak. Ya, karakter building khususnya. Tapi yang pasti bukan cuma saya dan organisasi yang saya pimpin itu bergerak. Saya yakin di luar sana banyak LSM, banyak organisasi, banyak para pemerhati yang sudah turun. Ayo sama-sama buat kita bisa gotong royong atau keroyokan untuk bisa melakukan program yang mulia untuk cegah, mendidik dan mendampingi anak Indonesia. Iya betul. Gitu. Berarti Indonesia ini bisa menjadi baik apabila orang-orang di sekitarnya baik, masyarakat di sekitarnya baik, dan orang-orang pemerhati di luar sana bisa berkolaborasi membangun Indonesia menjadi lebih baik. Ya agar anak-anak kita juga nanti terjaga dan menjadi anak-anak yang punya masa depan cerah tentunya betul, insya Allah. Oke, kayaknya ini udah malam, nanti gelap juga di sini kan. Jadi cukup kali ya sore hari ini kita ngobrol, dan kita akan ketemu lagi nanti dengan catatan harian Julia yang selanjutnya. Kali ini kita ngebahas tentang anak, grooming, bahaya bullying dan bagaimana mencegah mereka dan siapa saja harus berperan agar masalah ini tidak menjadi masalah yang cukup fatal tapi bisa kecil. Untuk itu semoga catatan harian Julia hari ini menjadi manfaat buat semua teman-teman di luar sana. Jangan lupa ya di subscribe dan diklik loncengnya, ajak teman-teman untuk menonton dan share sebanyak-banyaknya agar kita sama-sama mengkampanyekan ini untuk nantinya semakin banyak orang yang akan peduli terhadap keselamatan anak Indonesia. Dari saya, catatan harian Julia, sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Salam cinta.